Indonesia, tanah air kita, diberkahi kekayaan alam yang melimpah. Dari tanah yang subur hingga laut yang berkilauan, kepulauan kita adalah gudangnya kekayaan. Sumber daya ini adalah tulang punggung ekonomi kita, sumber penghidupan jutaan orang, dan warisan dari generasi sebelumnya. Namun, kelimpahan ini juga menarik orang-orang yang ingin memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi, seringkali dengan mengorbankan rakyat dan lingkungan kita. Inilah kisah bagaimana berkah bangsa kita terjerat dalam jaringan konspirasi, membahayakan masa depan yang kita perjuangkan. Kisah Indonesia tidaklah unik. Banyak negara kaya sumber daya menghadapi tantangan serupa sepanjang sejarah. Tetapi memahami masa lalu kita sangat penting untuk menavigasi masa kini dan membentuk masa depan yang lebih baik. Mari kita selami bayang-bayang sejarah, di mana benih-benih konspirasi ini ditaburkan. Perusahaan Hindia Timur Belanda, sebuah perusahaan dagang yang kuat, mengincar pulau rempah-rempah kita berabad-abad yang lalu. Kedatangan mereka menandai awal dari periode panjang dan kelam penjajahan. Di bawah kendali Belanda, sumber daya Indonesia dijarah secara sistematis untuk mengisi mesin kolonial. Rakyat kita menjadi buruh di tanah mereka sendiri, hutan kita ditebang habis, dan kekayaan kita diangkut melintasi lautan. Meskipun Indonesia merdeka pada tahun 1945, warisan penjajahan terus membayangi. Sistem eksploitasi yang mengakar kuat selama penjajahan meletakkan dasar bagi konspirasi modern yang terus mengganggu bangsa kita. Mengidentifikasi para pemain dalam jaringan kekuasaan dan keserakahan yang rumit ini sangat penting untuk memahami bagaimana konspirasi ini beroperasi. Sementara perusahaan dan pemerintah asing masih memainkan peran penting, aktor domestik juga telah menjadi pemain kunci. Pejabat korup, pengusaha serakah, dan elit yang berkuasa seringkali berkolusi untuk mengeksploitasi sumber daya Indonesia demi keuntungan pribadi. Para aktor ini beroperasi melalui jaringan perusahaan cangkang, kesepakatan yang tidak transparan, dan manuver politik. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan izin, membungkam perbedaan pendapat, dan menghindari pertanggungjawaban, seringkali meninggalkan jejak kehancuran. Kasus tambang Freeport-McMoRan di Papua menjadi contoh nyata bagaimana konspirasi ini terjadi dalam kenyataan. Tambang emas dan tembaga besar yang dioperasikan oleh perusahaan yang berbasis di AS ini telah terperosok dalam kontroversi selama beberapa dekade. Tuduhan perusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perjanjian pembagian keuntungan yang tidak adil telah menyelimuti tambang ini sejak awal. Kasus Freeport menyoroti kekuatan besar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini dan kemampuan mereka untuk beroperasi tanpa hukuman, seringkali dengan dukungan dari pejabat korup. Ini adalah pengingat nyata tentang biaya manusia dan lingkungan yang terkait dengan pengejaran keuntungan dengan cara apapun. Bagian 5. Biaya kemanusiaan, masyarakat yang terkuras. Konsekuensi dari konspirasi sumber daya ini meluas jauh melampaui neraca dan ruang rapat. Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat Indonesia biasa, terutama mereka yang tinggal di komunitas yang terkena dampak pertambangan, penggundulan hutan, dan polusi. Masyarakat adat, yang seringkali paling rentan, terkena dampak yang tidak proporsional. Tanah mereka, mata pencaharian mereka, dan warisan budaya mereka berada di bawah ancaman terus-menerus. Nelayan kehilangan mata pencaharian mereka karena laut tercemar, petani tergusur karena hutan ditebang untuk perkebunan kelapa sawit, dan masyarakat adat diusir dari tanah leluhur mereka. Biaya kemanusiaan dari konspirasi ini tak terukur. Bagian 6. Air mata alam, harga yang dibayar lingkungan. Konsekuensi lingkungan dari eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali sama mengerikannya. Indonesia adalah rumah bagi beberapa ekosistem paling beragam hayati di bumi, namun kekayaan alam ini dihancurkan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Deforestasi, didorong oleh permintaan minyak sawit dan kayu yang tak terpuaskan, mendorong banyak spesies ke ambang kepunahan. Operasi penambangan melukai bentang alam, mencemari sungai, dan melepaskan bahan kimia beracun ke lingkungan. Mengejar keuntungan jangka pendek membahayakan kesehatan jangka panjang planet kita dan kesejahteraan generasi mendatang. Bagian 7. Di balik asap dan cermin, mengungkap kebenaran. Mengungkap konspirasi ini membutuhkan lebih dari sekadar kesadaran.
Itu menuntut tindakan. Kita harus menuntut transparansi dari para pemimpin kita, meminta pertanggungjawaban perusahaan atas tindakan mereka, dan memberdayakan masyarakat lokal untuk melindungi tanah dan mata pencaharian mereka. Perjuangan ini membutuhkan upaya kolektif, barisan bersatu melawan keserakahan dan eksploitasi. Langkah pertama menuju perubahan adalah membebaskan diri dari belenggu apatis dan ketidakpedulian. Kita harus mendidik diri kita sendiri dan komunitas kita tentang isu-isu yang dipertaruhkan. Kita harus menggunakan suara kita untuk mengatakan kebenaran kepada penguasa dan menuntut masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Bagian 8. Memutus rantai. Seruan untuk bertindak. Perjuangan untuk sumber daya Indonesia adalah perjuangan untuk masa depan kita. Ini adalah perjuangan untuk anak-anak kita dan untuk generasi yang akan datang. Kita harus berdiri bersama sebagai warga negara, sebagai komunitas, dan sebagai bangsa untuk memutus rantai eksploitasi dan merebut kembali hak kesulungan kita. Mari kita dukung organisasi yang bekerja untuk melindungi lingkungan kita, mengadvokasi peraturan dan penegakan hukum yang lebih kuat, dan memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan. Perubahan tidak akan mudah, tetapi ini adalah perjuangan yang layak diperjuangkan. Bagian 9. Merebut kembali hak kesulungan kita, menuju masa depan yang berkelanjutan. Masa depan Indonesia bergantung pada kemampuan kita untuk membebaskan diri dari siklus eksploitasi sumber daya dan merangkul jalan yang lebih berkelanjutan. Kita harus mengalihkan fokus kita dari keuntungan jangka pendek ke kesejahteraan jangka panjang, memprioritaskan kebutuhan rakyat kita dan kesehatan planet kita. Mari kita bayangkan sebuah Indonesia di mana sumber daya dikelola secara adil dan berkelanjutan, di mana masyarakat berkembang, dan di mana warisan alam kita dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Jalan di depan mungkin menantang, tetapi masa depan yang kita bangun sepadan dengan setiap pengorbanan.